Kalau mereka sakit, kita bawa ke mitra kita. Kalau mereka sehat walafiat, kita hanya minta penjelasan haknya apakah sudah dipenuhi. Kita bantu pemenuhannya, misalnya gajinya belum dibayar. Kalau terjadi apa-apa di luar itu ya hendak takdir, ya negara hadir untuk memperlakukan dan mengantar ke keluarga. Itu prinsipnya. Dan lagi-lagi media ini bagian integral dari perjuangan kita untuk membangun mobilisasi kesadaran itu. Berangkat ke luar negeri, manfaatkanlah peluang kerja, tapi lakukan itu dengan resmi. Dengan resmi, Anda terhormat, hormati sejak berangkat, hormati dalam proses selama bekerja, dan kalau terjadi apa-apa negara hadir. Itu kuncinya, dan itu bukan krisis. Hadir kenapa? Karena dananya dari kita, kontraknya dari kita. Siapa yang menanggung jawabnya dari kita? Koordinasi kita dengan perwakilan, dengan Kemlu, dengan jajaran KL terkait, aparat hukum akan mudah. Inilah pesan kita, silakan itu menjadi pesan dan PR bersama tahun-tahun yang hebat-hebat. Udah ya? Terima kasih. Terima kasih ya. Yuk, mulai tidak, mulai. Cepet. Memberikan fasilitas seperti ini. Jadi saya sendiri merasa bangga karena sebagai rakyat Indonesia ternyata yang selama ini saya dengar di luar bahwa negara itu tidak peduli itu salah. Makanya saya datang ke sini ingin menyaksikan, dan saya sendiri juga datang ke daerah-daerah yang dimana saya menyaksikan secara langsung bagaimana. Karena sekali lagi saya kesini ini bukan di endorse ya. Saya kesini ini dengan kerelaan hati saya karena saya sebagai rakyat jelata yang berada di Hongkong merasa bahwa banyak sekali masalah yang di Hongkong tapi saya tidak tahu mengenai lain. Terlantar atau sampai sakit itu sempat saya kecewa dengan PP2MI yang dimana saya merasa mereka tidak peduli dengan saudara-saudara saya yang di sana. Tapi ternyata koneksi satu sama lain itu nggak connect, dan saya sendiri melihat pemulangan jenazah, pemulangan yang sakit itu mereka menangani, dan mungkin karena publikasinya kurang ya. Jadi saya kita tidak tahu, dan teman-teman juga mungkin bisa lihat di media sosialnya PP2MI. Jadi kurang respon dari teman-teman pekerja migran. Jadi dari sinilah saya melihat bahkan lounge mereka yang katanya VIP itu nggak ada yang datang, karena kita nggak tahu. Sebagai rakyat jelata itu saya pribadi melihat mereka berseragam, saya ngeri loh. Saya takutnya dimintain uang. Jadi dengan saya hadir dan saya datang, saya nanyain ke mereka. Dan bahkan saya membawa 20 orang dari Semarang ya, kebetulan satu pesawat dengan saya, dan mereka sudah merasakan. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa negara hadir, cuman mungkin sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Sebelum kenal dengan PP2MI atau lebih dekat dengan Pak Bini sendiri, Pak sendiri sebagai apa di Indonesia ini? Saya bukan siapa-siapa ya. Dulu Oke, saya jawab Mas dulu ya. Nah, dimana sebenarnya saya adalah pekerja migran, saya sebagai agensi di Hongkong selama 20 tahun. Tapi karena saya merasa dengan agensi itu tidak cocok, makanya saya menjadi YouTuber. Dimana selama saya jadi YouTuber itu 6 bulan itu saya nggak tahu kalau dapat uang. Jadi selama 3 bulan uang dari Google AdSense itu saya nggak ngambil sebanyak 60 juta. Jadi saya kaget pertama kali dapat uang dari Google selama 3 bulan 60 juta. Dari situlah saya mendirikan rumah ramah ya, kalau bisa dibilang di sini, seperti rumah ramah untuk menampung saudara-saudara yang tidak ditampung oleh pemerintah. Dan akhirnya dari gaji saya di Google di YouTube itu memiliki satu rumah singgah dan satu studio. Satu rumah singgah itu 30 juta per bulannya, dan satu studionya 7.500.000, sekitar 15 juta. Dan itu semua hasil dari YouTube. Jadi YouTube saya itu dulu cuma mengedukasi aja, dan jadinya curhatan para TKW. Jadi kalian kalau ingin lihat kerintihan, jeritan dan tangisan para pekerja migran itu ada di YouTube saya. Dari penipuan polisi yang katanya polisi ternyata mereka ada di penjara, bahkan dana haji ditilet orang, satu orang itu habis 100 juta tapi nggak terbang, itu semuanya ada di konten saya. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya cuma main YouTube aja, dan
kebetulan saya digaji oleh YouTube, makanya saya freelance. Walaupun di PP2MI saya nggak di-endorse sama siapapun, saya nggak di-endorse. Jadi saya independen, saya bisa mengkritik PP2MI jika saya rasa tidak bagus. Dan saya menyambung jenengan, saya tidak kenal Pak Benny. Jadi saya totalitas nggak kenal Pak Benny. Saya kenal Pak Benny gara-gara ada masalah penerbangan di Jakarta, dan saya teriak-teriak di mana waktu saya live itu hampir 10.000 penonton waktu live. Jadi dari situlah Pak Benny dan semua staf-stafnya itu ngikutin saya, dan saya mempertanyakan, kenapa sih mempersulit warga negara sendiri yang mau keluar negeri? Jadi dari situlah saya kenal Pak Benny, dan secara pribadi saya tidak kenal beliau, tapi saya lihat kerja beliau itu bisa bilang gila ya. Dia pulang dari Hong Kong langsung rapat pimpinan, kerja ini kerja itu, ketemu semua ini. Dan saya rasa saya bisa acungkan jempol karena dia pejabat pertama yang berani live saat rapat pimpinan. Jadi masih belum ada, karena saya rakyat jelata, saya melihatnya di dunia nyata. Jadi saya datang ke sini bukan dibiayai, saya biaya sendiri ke sini. Jadi tapi fasilitas PP2MI yang memberikan, karena saya lagi melihat mereka. Tapi jangan digoreng, karena di Hong Kong saya sering kali digoreng-goreng bahwa saya di endorse atau di apa, tidak bisa di endorse. Jadi murni terkait pemilu ini, suara PRI di Hong Kong dan di beberapa negara itu gimana sih Mbak potensinya Mbak? Waduh, ini bingung saya kalau golput, saya pribadi golput Mas. Tapi kalau saya memilih hak saya, tapi masalah pemilu saya nggak ngerti. Karena Pak Benny datang ke saya pun nggak ngomong pemilu sama sekali. Bahkan Buya juga nggak pernah ngomong pemilu. Karena mereka datang ke rumah saya. Jadi mereka nggak pernah ngajak saya ngomong pemilu. Karena saya di awal sudah bilang, partai politik manapun nggak boleh masuk sama saya. Nah, takutnya saya nggak independen Mas. Karena nggak ada yang gaji saya, yang gaji saya YouTube. Jadi, ya terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Oh,